Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersekutu di Minggu Okuli. Dan kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai dengan 19. Saya akan baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini topik minggu kita mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Kebiasaan yang baru, cara hidup yang baru, budaya yang baru seringkali menimbulkan keengganan, menimbulkan keraguan, ya, menimbulkan kebimbangan. Seperti pada saat masa COVID-19 yang disebut sebagai new normal. Orang ingin pergi ke mal akan merasa bimbang, merasa ragu, merasa canggung, karena dalam pikirannya jangan-jangan saya akan terinfeksi virus COVID. Orang mau pergi ke pesta juga berpikir demikian, sehingga ada upaya membatasi jumlah orang yang datang ke pesta. Bahkan untuk beribadah di dalam gereja pun orang bisa menjadi ragu dan khawatir karena takut terinfeksi. Itu adalah sesuatu yang baru, ya. Sesuatu cara yang baru atau sesuatu kultur yang baru. Bisa menimbulkan pesimistis, tidak percaya diri atau tidak bersemangat. Bapak Ibu, kondisi ini menggambarkan umat Tuhan Israel begitu mereka kembali dari pembuangan Babel. Mereka memasuki kembali negeri mereka, kota mereka Yerusalem, dengan kondisi kota yang sudah porak-poranda dan bait Allah yang sudah runtuh itu. Maka menimbulkan keraguan-raguan, keengganan, kebimbangan, kekhawatiran di hati mereka, karena bait Allah yang sudah didirikan oleh Salomo sedemikian megahnya pun pada akhirnya hancur juga.
Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Tawarikh ini secara khusus diberikan kepada umat Israel yang sudah kembali dari Babel, sudah kembali dari pembuangan Babel, untuk memiliki rasa percaya diri, membangkitkan semangat mereka kembali untuk membangun bait Allah, bait suci yang dulu dibangun oleh Raja Salomo dan telah dirubuhkan oleh pasukan Nebukadnezar, pasukan bangsa Babel, supaya bangsa itu bersemangat kembali, supaya semangat mereka bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam firman Tuhan ini diajak kepada umat Israel, kepada umat itu, sekalipun kemuliaan Tuhan yang terdapat dalam bait Allah itu sekarang hanya tinggal puing-puing, sekarang hanya tinggal sisa-sisa, tetapi Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan kedamaian, sehingga ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, ada tugas yang banyak yang bisa diselesaikan jika kita sudah disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita melihat firman Tuhan ini menjadi sumber motivasi, sumber semangat juga bagi kita, ya. Dikala kita merasa hidup dalam ketidakmampuan, ya, berada dalam keterpurukan, sepertinya hari esok sangat gelap, hidup kita sangat suram, ya. Firman Tuhan ini meneguhkan kembali kepada kita. Mulailah bekerja. Semoga Tuhan menyertai engkau. Demikian firman Tuhan tadi. Jadi ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ada banyak tugas yang bisa kita selesaikan. Sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam kondisi yang tidak benar-benar menjadi kondisi yang representatif untuk kita melakukan sebuah pekerjaan besar. Tetapi kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa Ia bersama-sama dengan kita, maka jangan pernah ragu untuk memulai pekerjaan yang besar itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itulah penulis kitab Tawarikh ini menghadirkan kembali sejarah pembangunan bait Allah pada periode yang pertama. Bait Allah itu merupakan cita-cita dari Raja Daud. Tetapi Tuhan tidak memberikan izin kepadanya untuk mendirikan bait Allah baginya, kecuali oleh anaknya yang bernama Salomo. Jadi ada banyak orang, termasuk di gereja HKBP, ada banyak orang yang punya keinginan, punya cita-cita untuk membangun gereja, tetapi cita-cita yang baik itu tidak pernah tercapai semasa hidupnya. Ya. Karena itu kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan, Tuhan sudah memberikan waktu bagi generasi yang bisa membangun bait Allah, sesungguhnya itu merupakan karunia yang besar. Sesungguhnya itu merupakan kesempatan yang sangat baik. Karena itu, sebelum naskotbah kita hari ini terkhusus di ayat 9, dikatakan di sana, lihatlah seorang anak akan lahir bagimu, kata Tuhan kepada Daud, seorang yang akan membawa kedamaian. Pada masa pemerintahannya aku akan memberikan kedamaian bagimu. Maka dia akan dinamai Salomo. Ya. Nama Salomo ini
memiliki akar kata yang sama dengan salom. Jadi kalau ada di antara kita yang bernama Salomo, mestilah hidupnya senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Tidak suka marah, gitu. Tidak pendendam. Karena apa? Karena dia bernama Salom, bernama damai sejahtera. Coba bayangkan orang namanya damai tapi hidupnya bikin rusuh terus. Jadi kalau ada orang yang bernama Salomo, itu berarti dia harus berikhtiar, harus berusaha supaya hidupnya selalu membawa Salom. Karena itu Allah memberikan waktu yang baik bagi orang Israel mendirikan bait Allah, bait suci itu, ketika Allah telah memberikan damai sejahtera di tengah-tengah negeri itu. Karena itu Bapak Ibu, pesannya apa? Gereja HKBP Ciputat ini bisa berdiri di sini bukan simsalabim langsung jadi. Gereja ini tidak berdiri awalnya di tempat ini, tapi diawali dari persekutuan di rumah-rumah, di tempat yang diusir, di tempat yang dilarang, lalu kemudian berdiri di sini. Itulah sejarahnya. Karena itu, jika Tuhan telah memberikan kesempatan bagi siapapun mendirikan, membangun baitnya, membangun rumahnya di tengah-tengah itu berarti bahwa suasana, situasi, kondisi sudah aman, sudah nyaman, sudah damai. Maka implikasinya, jika ada gereja yang berkonflik, jika ada gereja yang rusuh, jika ada gereja yang ribut, itu artinya jemaat yang ada di dalam itu sedang mengingkari damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Karena tidak ada bait suci yang didirikan pada saat suasana konflik, suasana ribut, suasana perang. Karena itu, jika ada gereja yang berkonflik, gereja yang ribut, mereka sedang mengingkari keamanan dan damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 14 tadi dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu. Saya mencoba menghitung-hitung modal yang dipersiapkan Daud untuk mendirikan bait Allah itu luar biasa banyaknya. Dikatakan dalam firman ini, 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, serta perunggu dan besi dan kayu lainnya. Ini luar biasa banyaknya ini. Di dalam Alkitab ini merupakan persembahan yang terbanyak. Mungkin di zaman ini juga tidak ada orang yang benar-benar mau dan rela mempersembahkan harta sebanyak ini untuk Tuhan. Saya yakin itu. Karena kalau kita hitung ke dalam rupiah, ini nyaris APBN Indonesia 3 tahun berturut-turut. Lebih dari 8 triliun rupiah. Atau miliaran dolar tadi disebut. Ini artinya Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa bahwa Daud benar-benar dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa asli, dalam kesusahan ini artinya, atau diterjemahkan juga dalam kemiskinanku, ya, dalam kemiskinanku.
Itu artinya dia kumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bahwa itu menunjukkan niat dan ketulusan Daud yang benar-benar untuk mendirikan bait Allah itu. Kemudian kita melihat juga nilai-nilai yang lain dari diri Daud, bahwa Daud memiliki cita-cita dan mempersiapkan segala sesuatu, bahkan hartanya yang sedemikian banyak dia persembahkan untuk membangun bait Allah itu. Tetapi yang memiliki nama bukan dia, tetapi Salomo. Tidak ada bait Allah di Israel yang didirikan oleh Daud. Jadi nama gereja, nama bait Allah itu adalah bait Allah yang didirikan Salomo. Walaupun Daud yang lebih berperan di situ. Itu artinya apa? Bahwa dalam hal-hal perbuatan yang baik, dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang baik, tidak soal nama siapa yang disebut, tidak soal siapa yang berada di atas panggung, tidak soal siapa yang berada di depan layar. Karena kadangkala orang yang berperan di balik layar itulah yang paling menentukan. Orang yang berperan, berkarya, bekerja di balik panggung itulah yang paling menentukan. Sama seperti drama, sama seperti film. Bahwa sebaik-baik aktor melakukan aktingnya di depan panggung, di atas panggung, bahwa jika tidak ada sutradara atau penulis naskah, film itu tidak ada. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua menjadi parhalado, tidak semua menjadi pendeta, tidak semua menjadi panitia pembangunan, tidak semua menjadi ketua dewan, tidak semua menjadi ketua seksi, tetapi masing-masing kita punya peran. Dan jangan pernah iri jika nama orang yang disebutkan atas keberhasilan kita. Yang penting untuk sebuah pekerjaan yang baik, dimanapun peran kita, apapun peran kita, yang penting kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada bangunan gereja yang megah tanpa perlengkapan di dalamnya yang benar-benar bernilai seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi jika Daud mempersiapkan emas, mempersiapkan perak, mempersiapkan kayu yang terbaik untuk mendirikan bait Allah, maka kitalah emas itu, kitalah perak itu, kitalah kayu-kayu yang terbaik itu, yang senantiasa menjaga bangunan bait Allah untuk tetap kudus, untuk tetap suci, untuk tetap mulia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena bangunan gereja semegah apapun, maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang kosong. Jika jemaatnya, jika umatnya tidak memberikan hidupnya, tidak mengarahkan hidupnya untuk mencari Tuhan. Karena itu gereja ini dibangun adalah tempat bagi kita mencari Tuhan. Mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mengarahkan pikiran kita untuk surga. Karena itu diantarkan oleh topik minggu hari ini, bagaimana kita mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, keseriusan mencari Tuhan itu digambarkan seperti keseriusan Daud dalam mempersiapkan bait suci itu. Karena itu apa atau bagaimana orang yang serius, yang benar-benar mengarahkan hatinya, mengarahkan jiwanya untuk mencari Tuhan. Saya membuat beberapa poin. Yang pertama, mulailah dengan visi kita, mulailah dengan mimpi kita, mulailah dengan cita-cita kita. Ada ungkapan mengatakan niat itu sudah setengah dari pekerjaan. Kalau orang tidak punya niat, ya, kalau orang tidak punya cita-cita, kalau orang tidak punya mimpi, mustahil dia melakukan sesuatu pekerjaan.
Jadi mencari Tuhan itu, mengarahkan hati dan pikiran untuk mencari Tuhan itu mulailah dari niat kita yang sungguh-sungguh. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak ada di tempat ini sekarang dalam suasana hujan yang sangat sejuk, dalam suasana cuaca yang sangat dingin. Kita tidak akan ada di gereja ini, kita tidak akan berangkat dari rumah kita, kita tidak akan menyingkirkan selimut kita kalau tidak ada niat untuk beribadah dan bergereja saat ini. Jadi semuanya diawali dari niat. Bapak Ibu saudara-saudara, niat daripada Daud dalam firman Tuhan ini sangat-sangat ditunjukkan oleh ketulusannya, oleh keikhlasannya. Bahkan dalam kemiskinannya, dalam kesusahannya, dia mempersiapkan segala sesuatu. Ya. Karena memang ketika orang sudah sukses lalu membangun, tidak ada yang istimewa di situ. Kalau saya punya harta 1 T sekarang, lalu saya kasih 1 M untuk HKBP Ciputat membangun gereja itu hal yang biasa itu. Tapi jika ada jemaat yang dalam kekurangannya, dalam keterbatasannya, memberikan persembahannya, memberikan topangannya untuk pembangunan gereja ini, itu adalah hal yang luar biasa. Karena kategori jemaat itu ada 3. Yang pertama, jemaat yang perlu mendapat pelayanan diakoni, atau jemaat yang perlu dibantu. Itu jemaat yang pertama. Dan jemaat yang cukup untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, jemaat yang membantu. Karena itu Paulus selalu mengingatkan jemaat itu supaya saling bertolong-tolongan, yang kuat membantu yang lemah. Jadi Daud mengatakan, saya mempersiapkan segala sesuatu dalam kelemahan saya, dalam ketidakberdayaan saya, dalam kesulitan saya. Karena itu, terutama kepada adik-adik saya yang masih muda, jangan tunggu jadi direktur dulu baru memperhatikan gerejamu. Jangan tunggu jadi wali kota dulu untuk membangun gerejamu, untuk membangun keluargamu. Jangan dulu tunggu menjadi orang tua mau melayani di gereja ini. Jangan tunggu pensiun dulu dari pekerjaan maka mau melayani di gereja ini. Mulai dah dari saat-saat masih kesulitanmu, kesusahanmu, dan ketidakberdayaan. Karena itu adalah pelayanan dan pemberian yang terbaik. Yang kedua, dia tunjukkan dengan komitmen dan keseriusannya. Jadi tidak hanya dengan kata-kata. Dia punya mimpi mendirikan bait Allah, tetapi tidak hanya kata-kata. Dia benar-benar mempersiapkan dengan matang, mempersiapkan dengan serius, memberikan apa yang dia miliki. Karena memang tidak ada yang bisa dibangun, tidak ada yang akan terjadi hanya dengan kata-kata. Barangkali bagi kita yang sudah besar di kampung, kita sering dengar istilah rapot bagudung, ya. Parkor Immanuelon pasti do sudi boton ahlapatan ni rapot bagudung. Rapat tikus. Rapat tikus itu punya sejarah. Suatu ketika di tempat tikus itu ada seekor kucing yang sangat besar. Sehingga tikus-tikus itu menjadi santapan bagi kucing itu. Nah, dalam kondisi yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan itu, para tikus-tikus mengadakan rapat. Lalu mereka rapat untuk mencari solusi bagaimana melenyapkan kucing itu supaya tidak memangsa mereka, supaya tidak menjadi sumber ketakutan bagi mereka. Akhirnya tikusnya rapat, semua setuju bahwa tikus itu harus dilenyapkan. Caranya adalah dengan cara memasukkan tali jerat ke leher tikus itu. Lalu ketika tikus yang memberikan ide itu
diapresiasi oleh teman-teman tikusnya yang lain. Mengatakan ide yang hebat, ide yang luar biasa. Semua mereka standing applause atas usulan itu. Lalu pemimpin rapat itu bertanya, teman-teman tikus semuanya, kita sudah menemukan jalan keluar. Sudah menemukan strategi untuk melenyapkan kucing itu. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara, siapakah di antara kita yang akan memasukkan tali jerat ke leher kucing itu? Maka semua tikus yang ada yang ikut rapat itu dengan diam-diam meninggalkan rapat itu. Jadi semua ide, semua strategi, semua mimpi, semua program, jika tidak dengan perbuatan, tidak ada yang akan terjadi. Maka saya bayangkan tidak akan ada bangunan yang semegah ini di gereja ini. Tidak akan ada perkembangan dan pertumbuhan di gereja ini jika kita semua mengambil cara hanya memberikan ide tanpa eksekusi, tanpa perbuatan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, semua pekerjaan yang baik sesulit apapun, asal kita punya komitmen, punya keseriusan untuk melaksanakannya, pasti akan berbuah yang baik. Di tengah-tengah keluarga kita juga demikian. Di tengah usaha kita juga demikian. Jangan menjadi pemimpi songon per 33S, ya. Mari melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, karena ternyata hidup manusia itu tidak selamanya di dunia ini. Orang tua harus mempersiapkan generasi. Orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya. Generasi tua harus mempersiapkan penerusnya. Karena itu Daud, sekalipun kesempatan itu tidak ada pada tangannya, tetapi ia mempersiapkan anaknya Salomo. Dan ini menjadi suara daripada nas ini kepada setiap orang tua. Mari mempersiapkan generasi kita dengan baik. Tantangan kita, tantangan orang tua di zaman ini jauh lebih besar dibanding tantangan orang tua di zaman dahulu. Karena itu menjadi mimpi kita, keluarga kita, gereja kita, negara ini akan tetap berjaya jika generasi muda benar-benar kita persiapkan. Kiranya baik generasi muda, generasi tua, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengarahkan hatinya, mengarahkan jiwanya untuk mencari Tuhan. Sebab jika Tuhan bersama kita, maka apapun yang kita harap, yang kita mimpi, yang kita cita-citakan, niscaya terjadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang diperdengarkan dalam minggu kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu memberangkatkan kami kembali melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan studi bagi anak-anak kami yang masih sekolah, melanjutkan pekerjaan, melanjutkan usaha. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Engkau menjawab setiap doa-doa dan kerinduan jemaat-Mu yang menantikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.